Diabetes merupakan penyakit kronis atau jangka panjang. Penyakit ini ditandai dengan meningkatnya kadar gula dalam darah. Menurut hasil riset kesehatan dasar, terjadi peningkatan prevalensi diabetes pada tahun 2013 sebesar 6,8% dan meningkat di tahun 2018 sebesar 8,5%. Jika tidak ditangani secara tepat, penyakit ini dapat menyebabkan komplikasi yang berujung pada kematian. Dalam segmen Herbal kali ini, Dr. Sabrina Raisa dan juga Dr. Yanti Maharani akan memberikan tips bagaimana membuat racikan herbal untuk membantu menurunkan kadar gula dalam darah Anda. Yuk kita simak. Nah pemirsa, kali ini saya sudah bersama dengan Dr. Yanti dan di depan kita telah ada berbagai macam bahan untuk membuat ramuan yang dapat menurunkan gula darah ya dok ya. Nah yang saya tahu ya dok ya, ini ada kayu manis, betul? Iya betul, ada sereh dan lemon. Dan itu kita bisa gunakan untuk dijadikan wedangan. Wedangan tuh apa dok? Jadi herbal dengan metode seduhan dok. Seduhan. Dan kita menggunakan bumbu dapur sebagian besar. Kemudian kita lakukan juga infusa atau rebusan ya dok ya. Gitu. Jadi kita praktekkan dulu yang pertama. Yo, ini bahan-bahannya kayaknya udah familiar ya dok ya. Yang saya tahu nih kayu manis, lalu ada serai ya dok ya, lemon, serai dan lemon. Ini nanti untuk rebusannya atau infusa kita gunakan pertama daun salam, kemudian sambiloto, lalu temulawak dan kayu manis. Dan kayu manis. Ya. Oke, sekarang kita akan buat wedangan namanya serai lemon kayu manis. serai lemon kayu manis. Nah yang pertama kita bikin apa nih dok? Kita bikin wedangan serai lemon kayu manis. Serai lemon kayu manis. Langsung kita buat ya dok. Oke. Kita butuh apa? Pertama serainya dulu dok Salsa. Oke. Diiris. Oke cukup. Kita masukkan ke dalam alat penyeduh. Kayu manis ini yang memang sudah terbukti secara ilmiah bisa menurunkan gula darah dokter Sasa. Kita butuh berapa banyak nih dok? 2 jari ya. Seperti ini kita masukkan. Ya. Dan kemudian sebelum kita tambahkan lemon, kita masukkan dulu air panasnya. Kurang lebih 80 derajat. Ya, kita tunggu selama 10 menit. Nanti kita akan membuat rebusan atau infusa ramuan herbal. Ya, kita langsung buat saja dok. Ini apakah kita harus menunggu dulu sampai mendidih airnya Ya, atau betul. bagaimana? Jadi kita siapkan dulu air 1 liter di dalam panci, kemudian menunggu dia akan mendidih, baru kita masukkan bahan-bahannya. Nah, sudah mau mendidih nih dok. Kita masukkan bahan-bahannya ya. Kemudian kita aduk ya. Lalu kita tunggu selama 15 menit dengan api kecil. Nah ini bagus dikonsumsinya berapa kali sehari dok? Ya, ramuan ini kan kita tadi masukkan 800 ml. Nah, biasanya akan tersisa setengahnya menjadi 400 ml atau 2 gelas. Kita bisa minum pagi 1 gelas, sore 1 gelas. Perlu diketahui Dokter Sasa, untuk penggunaan ramuan ini bisa kita gunakan di rumah jika keadaannya yang pertama baru periksa ke dokter dan didiagnosis sebagai penderita diabetes. Nah, di rentang kadar gula darah puasa 100 sampai 200 ya. Angka 110 sampai 200 mg per desiliter. Kita bisa gunakan ramuan ini karena biasanya dokter belum memberikan terapi untuk pasien diabetes gitu ya, masih memperbaiki pola hidup. Kemudian kalau misalkan penderita diabetes yang sudah lama dan menggunakan obat konvensional untuk diabetes atau obat standar dari dokter, bisa juga menggunakan ramuan ini biasanya di rentang 200 sampai 300 mg per desiliter. Jadi tetap bisa dikonsumsi ya dok Ya, asalkan komunikasikan dengan dokter Anda bahwa Anda sedang mengkonsumsi ramuan herbal ramuan diabetes ini dan selalu terukur gula darahnya. Ya, jangan lupa cek rutin ya dok ya. Dan gunakan ramuan ini sesuai dengan takaran yang dianjurkan. Karena
kalau misalkan melebihi dari takaran, ramuan ini bisa menurunkan gula darah secara signifikan gitu. Nah, biasanya berapa lama tuh, Dok? Penelitian itu sekitar sampai 2 bulan. 2 bulan. Ya, bisa menggunakan ramuan ini untuk menurunkan gula darah. Jadi bisa terlihat hasilnya, Dok. Gitu. Jadi kalau misalkan hanya digunakan sewaktu-waktu ya tentu kurang efektif Iya, ya. tidak akan ada perubahan signifikan Betul. lah ya, Dok. Nah, ramuan untuk penurun diabetes ini atau penurun gula darah ini berkhasiat karena dia mencegah penggunaan glukosa di hati dan juga meningkatkan penyerapan glukosa di usus dan memudahkan pankreas untuk mengeluarkan insulin gitu. Jadi meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi glukosa dalam darah juga jadi turun ya, Dok ya. Betul. Dan terlebih lagi meningkatkan penggunaan glukosa di otot. Wow. Gitu. Nah, sehingga ramuan ini efektif untuk menurunkan gula darah. Nah, ini kayak sudah 15 menit, Dok. Anda bisa menggunakan masing-masing misalkan temulawak atau daun salam. Jadi tidak lengkap seperti itu juga masih bisa digunakan. Jadi walaupun hanya punya daun salam saja atau kayu manis saja itu masih tetap bisa digunakan ya, Dok Iya, ya? menurut penelitian masing-masing seperti sambiloto, kemudian kayu manis, daun salam ini efektif untuk menurunkan gula darah. Ya, asal minumnya tadi rutin ya. Iya, seperti halnya nih kayu manis, seduhan kayu manis seperti ini ternyata bisa menurunkan gula darah. Ngomong-ngomong tadi nih seduhan kita nih. Nah, ini udah jadi nih, Dok. Iya. Selanjutnya Kita press ya. kita press. Iya, seperti ini. Oke, lalu masukkan ke Kalau dalam langsung dituang saja gelas. ya. Iya. Wanginya ya, Dokter Sasa khas sekali, serai sama kayu manis. Nah, udah jadi, kita tinggal tambahkan lemonnya. Lemon. Kita kasih, Dok. Nah, pemirsa di rumah, untuk yang ramuan rebusan tadi mungkin akan terasa pahit. Anda bisa menambahkan pemanis sesuai dengan selera Anda, tapi jangan berlebihan. Karena untuk penderita diabetes, penggunaan pemanis yang berlebihan justru akan meningkatkan gula darah. Dokter Sasa, mau saya tambahkan madu ini? Boleh, Dok. Tambahkan ya. Nah, ramuannya sudah jadi, dokter. Yang satu ramuan seduh, Betul. yang satu lagi adalah ramuan rebusan. rebusan atau infus. Nah, pemirsa, itu tadi cara membuat ramuan untuk menurunkan gula darah. Saya Dr. Sabrina Raisa Saya Dokter Yanti. dalam Hidup Sehat Plus. Melakukan perawatan wajah bertujuan untuk mengangkat sel kulit mati sehingga terjadi pergantian sel kulit yang akan menghasilkan kulit baru yang lebih sehat. Namun, tahukah Anda bahwa melakukan perawatan wajah secara berlebihan justru akan mengganggu kelembapan wajah dan menimbulkan berbagai masalah di kulit Anda?